Halo cuy, ketemu lagi dengan travel tipis-tipis, masih di Singapura. Setelah sebelumnya kita jalan-jalan di Bugis Junction, kita menuju ke Merlion dengan menggunakan bus, dan ini stasiun busnya. Karena di bus ada larangan minum dan makan, jadi kalau di bus di Singapura itu nggak boleh minum dan makan ya cuy ya. Setelah turun dari bus, kita ngaso sebentar sambil menikmati jalan raya Singapura, pemandangan jalan raya Singapura. Kita nyambil dikit cuy, minum air, ya menikmati waktu. Nah, ini stasiun pemberhentian tadi itu ada di situ ya, After Esplanade Stand Exit D. Jadi ini yang seharusnya ini stasiun bus terdekat untuk menuju Merlion. Ini pemandangan jalan raya dan kota Singapura, gedung-gedungnya, dan bisa dilihat cuy, bersih cuy, nggak ada sampahnya. Nah, kalau bersih begini kan mantap cuy, bisa dilihat ya, mata kita nih ngerasa enak gitu. Harapan kota-kota di Indonesia juga bisa sebersih ini, dan itu dimulai dari diri kita sendiri. Kalau kitanya masih buang sampah sembarangan, ya repot. Dan jangan bilang, oh kan tempat sampah jauh. Lihat sendiri di sini cuy, dari tadi sampai sekarang kita belum pernah lihat tempat sampah loh cuy, ya kan? Jadi nggak usah nyalain siapa-siapa, kita kembali ke diri kita sendiri untuk disiplin tidak membuang sampah sembarangan. Kalau setiap orang tidak membuang sampah sembarangan, ya otomatis bersih. Nah, ini juga trek yang dibuat pemerintah Singapura untuk wisatawan dan untuk warganya. Banyak juga warga lokal yang jogging di sini. Kalau buat yang turis di sini, kita menikmati pemandangan kota Singapura. Dan ini ikon Singapurnya banyak ya yang ngumpul di sini. Ngumpul di sini deh ikon kota Singapurnya. Dan di Singapura ini hampir seluruh ikonnya ini buatan cuy, nggak ada yang alami. Itu pun bisa seindah ini. Kita lihat pemandangannya, termasuk danau ini danau buatan juga cuy. Maksudnya dia mengalirkan dari laut tapi dirancang lah oleh manusia. Di sini kita bisa lihat Hotel Marina, ada Esplanade, dan tadi ada Singapore Flyer ya. Ini gedung-gedungnya, kota modern, banyak semuanya campur tangan buatan manusia tapi ditata dengan rapi. Bisa seindah ini. Seharusnya Indonesia yang punya pemandangan alam yang buatan Tuhan, ya harusnya jauh lebih indah dari ini ya cuy ya. Namun sayangnya harus kita akui, faktor manusia jadi masalah di Indonesia. Buang sampah sembarangan, lingkungan dirusak, pohon-pohon ditebang, kadang-kadang itu padang bunga atau rumput itu jalannya dilewati hanya untuk foto-foto, sehingga merusaklah jadinya. Ya, ini
Semoga manusianya, termasuk kita-kita ini, bisa lebih aware lah ya, sehingga bisa bersih dan indah. Ada yang sepedaan juga cuy, ada yang jogging. Kalau yang olahraga itu hampir dipastikan penduduk lokal ya, atau paling tidak orang yang long stay di sini. Sedangkan kalau turis sih biasanya jalan santai-santai dan foto-foto. Oke, kita sudah kelihatan Merlionnya. Itu sebetulnya sih hanya patung singa kecil aja cuy, paling ukurannya 2 meter ini tingginya. Kalau di Indonesia sih jauh lebih banyak patung-patung yang lebih bagus, lebih besar dan lebih indah sebenarnya. Namun sekali lagi, tata kelolanya kita harus banyak belajar. Di Merlion ini kan sudah jadi destinasi wisata kelas dunia ya. Semua orang inginlah foto dengan latar belakang Merlion ini. Lihat di sini kelihatan ada bulenya, ada orientalnya, ada Melayunya, semua bangsa berkumpul di sini. Dan ini gratis cuy, nggak ada pungutan, nggak ada karcis, nggak ada apa cuy. Bahkan kamar mandinya pun gratis. Ini kelihatan ya wisatawannya, dan ini termasuk sepi cuy. Kalau rame kita jalan sulit cuy. Semua pada foto-foto, semua indah, nggak ada pungli, nggak ada pungutan apapun. Kalau dibandingkan di suatu wilayah di Konoha, itu kan baru rame sedikit, ya ampun cuy, punglinya, parkir dipungliin, karcis masuk bisa 5 kali, bayar per orang, kamar mandi 10.000. Aduh cuy, kadang bingung dah bagaimana menyelesaikan. Sekali lagi harus ada kesadaran dari penduduk, dan pemerintahnya juga harus ada keinginan dan action. Gak sekedar willingness, gak sekedar mau, tapi ada action atau tindakan. Dan harus disupport oleh penduduk setempat. Karena pariwisata ini multiplier efeknya tuh langsung, pergerakan ekonominya tuh langsung. Lihat, kalau ditanya, loh penduduknya dapat dapat penghasilan dari mana? Lah ini warung-warungnya kan banyak ini. Ada kafe, ada minimarket, ada burger, makanan, minuman. Ini kan sepanjang ini makanan dan minuman semua. Nah itu kan banyak menghasilkan pendapatan. Dan itu kontinu, dan itu langsung. Belum kalau kita bicara hotelnya, taksinya, makanan di luarnya. Iya kan? Ya, harapannya bisa seperti itulah. Ini sudah menjelang malam dan semakin indah. Padahal sekali lagi, ini buatan manusia. Bisa seindah dan sebersih ini, dan senyaman ini. Oke, always remember that the journey more important than the destination, and the partner is the most. So, perjalanan itu lebih penting daripada tujuan, dan siapa yang menyertai kita adalah yang terpenting. Ini lampu-lampunya cuy, lihat penataannya, bagus sekali, bersih, rapi, nggak ada pungli, jadi nyaman, bener-bener nyaman. Kekecewaan kita karena melihat Merlion yang kecil itu, terutama yang biasanya baru pertama kali datang ke sini ya, mereka akan kecewa, loh kok Merlionnya kecil sekali, nggak seperti bayangan mereka. Itu terobati dengan kenyamanan ini.
benar-benar berharap ini bisa menjadi contoh pariwisata di Indonesia. Wah, itu sudah ada yang nguap cuy. Sudah ngantuk deh cuy untuk nikmati, enjoy the moment di sini. Keren cuy ya lampu-lampunya cuy. Sekali lagi wisatawannya ada yang Oriental, ada yang Melayu, ada yang India, Bangladesh, semuanya. Ada yang bule, ngumpul semua di sini. Oke cuy, itu dulu. Sampai jumpa di konten yang lain. Ciao.